Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susila Yunia, NIM 2581111. Di sini saya akan membicarakan mengenai teori-teori dari John Dewey. Sebelum kita lanjut pada teori dan ajaran yang diajarkan oleh John Dewey, ini adalah biografi singkat dari beliau. Jadi John Dewey ini lebih sering dikenal sebagai Dewey. Dia dilahirkan di Burlington, Vermont pada tanggal 20 Oktober 1859. Jadi seusai Dewey mendapatkan diploma ujian kandidat di Universitas Vermont pada tahun 1879, ia menjadi guru selama 2 tahun. 3 tahun kemudian ia menjadi mahasiswa lagi dan mendapatkan gelar doktor filsafat di Universitas Johns Hopkins pada tahun 1884. Lalu kemudian dia diangkat menjadi dosen, lalu sebagai asisten profesor dan kemudian profesor di Michigan. Kemudian dia pergi ke Universitas Chicago dan mengajar di sana sebagai profesor filsafat pada tahun 1894. Sebagai profesor filsafat di Chicago, ia juga memimpin bagian pedagogik dan mendirikan suatu sekolah untuk menguji dan mempraktekkan teorinya. Setelah sekolah yang didirikan Dewey bukanlah sekolah model, melainkan sekolah percobaan yang digabungkan pada universitasnya di Chicago. Lalu pada tahun 1904 sampai 1931 dia meninggalkan universitas tersebut lalu pergi ke Universitas Columbia di New York. Namun pada ketika mengajar di Universitas Columbia, ia mempunyai banyak waktu luang untuk melakukan penelitian dan melakukan perjalanan ke Eropa dan Asia. Dia mengunjungi Cina dan Jepang. Pertemuan tersebut sangatlah penting, terlebih ketika ia di Jepang. Dia memberikan penyuluhan mengenai Reconstruction in Philosophy. Lalu pada tahun 1924, Dewey mengunjungi Turki, di mana ia membuat organisasi Turkish Educational System. Lalu 2 tahun kemudian, saat musim panas, dia bergabung dengan Universitas Meksiko. Pada tahun 1928, dia mengunjungi Rusia dan melakukan perbaikan sistem pendidikan di sana. Dewey tinggal di New York lebih dari 40 tahun sampai dia pensiun dari mengajar dalam tahun 1930. Dan akhirnya Dewey meninggal di kota ini pada tanggal 1 Juni 1952. Untuk karya-karya dari John Dewey ini sangat banyak ya. Namun selama bergabung di Universitas Columbia, ia aktif di bidang filsafat dan melanjutkan. Disinilah tercipta buku-bukunya yang termasyhur dalam bidang filsafat. Buku John Dewey yang paling penting adalah Experience and Nature, The Quest for Certainty, Logic, Essays in Experimental Logic, dan masih banyak lainnya. Kemudian dalam pendidikan yaitu School and Society, Democracy and Education, dan keduanya itu merupakan buku John Dewey yang dikatakan spesial. Dewey mengenalkan filsafat sosialnya dengan karyanya yang terbaik, yaitu Character and Events dan Freedom and Culture. Dia juga membahas tentang filsafat politik melalui karyanya, yaitu The Public and Its Problem. Lalu Dewey juga berkontribusi dalam bidang seni dan diungkapkannya dalam karyanya, yaitu Art as Experience. Kemudian dalam bidang agama ada karyanya yang berjudul
A common faith is most vital. Namun masih jarang ditemui karya John Dewey yang membahas agama. Selain itu masih banyak lagi esai dan lain-lainnya. Untuk konsep pendidikan dari John Dewey ini tidak mengutamakan pendidikan kecerdasan, karena menurutnya kecerdasan itu memang penting tetapi bukanlah hal yang utama, melainkan pendidikan kemasyarakatan dan kesusilaan. Dan untuk mencapai hal yang diinginkannya, John Dewey menginginkan pendidikan untuk anak berdasarkan atas dua segi, yaitu psikologi dan sosiologi. Yang pertama adalah psikologi. Di dalamnya terdapat cara memberi pengajaran wajib yang disesuaikan dengan tingkatan perkembangan, cara berpikir, dan cara bekerja anak. Dan dari sini, penentuan bahan pengajaran wajib disesuaikan dengan perhatian dan keperluan anak sebagai akibat dari instingnya. Mengenai insting ini sendiri, beliau membaginya menjadi 3, yaitu insting sosial, insting menyelidiki, dan insting kesenian. Yang pertama yaitu insting sosial. Yang dimaksud di sini adalah keinginan anak mengadakan hubungan dengan orang sekitarnya. Insting sosial ini sebagai proses pertumbuhan dan proses di mana anak didik dapat mengambil kejadian-kejadian dari pengalaman lingkungan sekitarnya. Seperti kita amati ketika anak bermain bersama dengan temannya, jika tidak ada teman, maka anak akan sulit bermain. Karena mungkin alat permainan saja itu belum cukup untuk anak. Dia memerlukan teman untuk menjadi lawan dia bermain, lawan dia aktivitas, mengobrol dan lain sebagainya. Dan di dalam hubungan sosial ini ada alat yang bisa menjadi penghubung dalam suatu pergaulan, yaitu bahasa. Bahasa ini tidak hanya menjadi alat penghubung dalam pergaulan anak, tetapi juga untuk generasi yang lampau. Jadi semua orang juga butuh bahasa untuk pergaulan. Yang kedua yaitu insting menyelidiki. Dan dari insting menyelidiki ini ada bukti, yaitu bahwa anak itu suka merusak segala sesuatu yang ia pegang. Misalnya saja, ada alat permainan yang dibeli mahal oleh orang tuanya untuknya, baru sebentar saja dia belikan, kemudian dia rusak. Karena anak itu ingin menyelidiki seluk-beluk, ia ingin mengetahui apa sebabnya mobilnya bisa berjalan, ataukah apakah isi dari perahu mobil-mobilannya, apakah bonekanya juga berdarah seperti yang bisa dialami oleh dirinya, dan sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu insting kesenian. Insting kesenian yaitu lanjutan dari insting membangun. Misalnya anak ingin menghias hasil perbuatannya agar menjadi lebih baik dipandang matanya. Misalnya saja, rumah-rumahan yang baru saja selesai tidak ditinggalkan begitu saja, tetapi rumah itu dihias dengan berbagai alat, bendera, daun, tanaman, gambaran, dan sebagainya. Lalu kesukaan anak untuk menari, menyanyi, menggambar dengan warna menambah bukti bahwa anak ada insting kesenian itu. Lalu selanjutnya yaitu ada, selain dasar psikologi tadi, yaitu dasar sosiologi. Di sini Dewi berpendapat bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran adalah kepentingan kemajuan masyarakat. Tiap anggota masyarakat berkewajiban mengembangkan dan anak wajib dibimbing ke arah tersebut.
dan bahan pengajaran yang perlu diambil dari problem masyarakat itu sendiri. Dewey menemukan tentang gagasan pemikirannya, yaitu pendidikan seluruh rakyat, pendidikan suatu bangsa, dan melalui keduanya pendidikan suatu zaman. Hal ini merupakan usaha untuk mengarahkan kembali seluruh kebudayaan pada satu taraf yang paling mendasar, yaitu transformasi sosial. Dan transformasi sosial itu merupakan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik secara mendasar. Hal ini akan berhasil jika seluruh penduduk bisa dilibatkan. Jadi di sini menurut Dewey, sebenarnya anak itu adalah salah satu pihak yang rentan terhadap penindasan. Yang dimaksud di sini itu penindasan dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, Dewey berupaya agar pendidikan sungguh-sungguh memberi perhatian yang lebih besar kepada anak, terutama dalam proses realisasi diri si anak. Dan dalam proses pendidikan itu, Dewey melihat kalau anak sebagai makhluk yang belum dewasa, belum berkembang, dan masih butuh ajaran. Namun di pihak lain, makna, nilai, dan tujuan yang dihayati masyarakat bereinkarnasi dalam diri orang dewasa. Karena itu, letak proses pendidikan berada dalam interaksi dua pihak ini. Sebenarnya dulu sebelum terjadinya proses industrialisasi, pendidikan diajarkan langsung oleh orang tuanya di dalam keluarga. Anak-anak bisa belajar apa yang dibutuhkan dalam masyarakat. Namun setelah proses terjadinya industrialisasi, para orang tua diharuskan untuk bekerja, dan implikasinya pendidikan anak diserahkan kepada mereka yang bertugas mengajari, seperti guru dan lainnya. Dan pada tahap ini mulailah terjadi apa yang disebut pendidikan formal. Adanya sekolah dan sebuah lingkungan khusus untuk pengajaran anak-anak tersebut. Tujuan adanya sekolah adalah agar pengalaman keseharian yang diperoleh anak dapat membuat mereka mampu tumbuh dan berkembang dalam situasi masyarakat di mana mereka hidup. Tetapi dengan semakin kompleksnya perkembangan masyarakat, tujuan ini justru semakin menyimpang. Penyimpangan yang dapat dirasakan secara langsung adalah anak bukan lagi menjadi pusat dan tujuan dari pendidikan. Anak kemudian digantikan oleh pelajaran-pelajaran yang diberikan. Dan menurut Dewey, hal ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena pelajaran-pelajaran yang diberikan itu didasarkan pada satu prinsip pengetahuan yang dirumuskan dan diimplementasikan lepas dari pengalaman anak. Dewey ini berpendapat bahwa dalam pendidikan, kasus utamanya itu adalah anak itu sendiri. Apa yang dimengerti anak adalah apa yang dijalani dalam keseharian hidupnya. Ia belajar dan berkomunikasi dari apa yang menjadi pengalamannya. Ia berkembang dari apa yang ia pelajari itu. Dan oleh karena itu, mengajari sesuatu yang tidak mencakup pengalamannya akan menjadi bahaya dan kesulitan untuk hidup dengan lebih baik dalam masyarakat. Untuk mengenai kurikulum, di sini Dewey meyakini bahwa pusat dari kurikulum seharusnya mencakup pengalaman anak. Dan kurikulum bukanlah tujuan dalam dirinya sendiri. Jika kurikulum menjadi tujuan pendidikan, itu berarti anak berhenti berpikir, berhenti merenungkan pengalamannya, dan pada akhirnya kematian masyarakat itu sendiri. Pendidikan harus membawa konsep mengenai perubahan dan perkembangan masyarakat,
karena menurut Dewi, sekolah dan kurikulumnya harus mengajarkan hal-hal yang berguna bagi anak dalam kehidupan sehari-hari serta akhirnya menciptakan masyarakat yang lebih baik. Kurikulum harus mengabdi pada anak sehingga dengan bantuan kurikulum, anak dapat merealisasikan dirinya, mewujudkan bakat-bakat, nilai, sikap untuk hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, apa yang tersaji dalam kurikulum adalah interaksi antar anak peserta didik serta interaksi guru dan murid, bukan relasi menguasai ataupun relasi subjek-objek di mana anak adalah pihak yang harus menerima tanpa bertanya. Interaksi ini bukan hanya persoalan interaksi fisik, tetapi juga bersifat sosiologis. Artinya, nilai, tujuan, sikap, makna telah termasuk di dalamnya. Dan seringkali hal-hal demikian disebut sebagai kurikulum tersembunyi. Maksud dari kurikulum tersembunyi itu adalah jadi tidak ada penjelasan khusus dalam penulisan kurikulum dalam lembaga sekolah. Jadi itu lebih ke penilaian penerapan nilai moralnya seperti itu. Melalui penelitiannya terhadap pendidikan pada masyarakat industri, Dewi melihat sekolah dan kurikulumnya memisahkan aspek-aspek pengalaman anak menjadi apa yang disebutnya spesialisasi. Namun, bagi Dewi ini dengan pemisahan demikian, anak seolah-olah dapat menjawab seluruh permasalahannya. Tapi Dewi justru berpandangan sebaliknya. Pemisahan ini akan membawa masalah serius di tataran praktis. Pengalaman si anak diatur menurut sebuah prinsip tertentu. Kemudian anak itu tercabut dari dunianya. Maksud tercabut dari dunia itu seperti ini bukan dunia si anak. Semua hal-hal yang dikuasainya itu seolah lenyap dari dia. Dan di sini Dewi menyebutkan 3 akibat dari hal itu. Yang pertama, yaitu dunia pribadi anak berhadapan dengan dunia impersonal yang sempit, namun karena ditata berdasarkan prinsip tertentu, anak seolah berhadapan dengan semua persoalannya. Yang kedua, keterpisahan integralitas hidup anak dan adanya spesialisasi dan pembagian dalam kurikulum. Kemudian yang ketiga, prinsip klasifikasi yang logis berhadapan dengan ikatan yang utuh dari hidup anak. Dan ketiga hal ini mau mengatakan bahwa anak dan kurikulum seperti 2 aspek yang sangat berbeda. Tapi kita jadi bertanya, mengapa kurikulum tetap diperlukan dalam pendidikan formal? Yaitu kurikulum tetap diperlukan lantaran kurikulum adalah mediasi dalam pendidikan formal. Tetapi kurikulum bukanlah pengganti pengalaman anak. Dan kurikulum adalah sebuah peta yang mengarahkan anak mencari jati dirinya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Itu adalah penjelasan dari saya. Dan berikut ini adalah salah satu quotes dari beliau. The self is not something ready-made, but something in continuous formation through choice of action. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.